Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Putriawati dengan NIM channel 311910 akan menjelaskan mengenai bagaimana perhitungan asosiasi dan penyakit. Nah, jadi sebelum kita melakukan perhitungan mengenai asosiasi dan penyakit, kita dapat membuat tabel ukuran 2 kali 2, yaitu yang pertama, A ini disimpulkan sebagai positif sakit dari faktor 1, sedangkan B diartikan sebagai negatif sakit dari faktor 1, dan C ini diartikan sebagai positif sakit dari faktor 2, dan D diartikan sebagai negatif sakit dari faktor 2. Nah, pada kasus kali ini, kasus yang saya buat, kasusnya yaitu mengenai faktor dari ketol maupun ket terhadap valin kalisivirus yang positif maupun negatif. Nah, untuk melakukan perhitungan ini ada beberapa yang dapat dilakukan, yaitu melakukan perhitungan R, OR, AR, KF, PAR maupun PAF. Nah, untuk rumus dari RR sendiri atau relative risk, kita dapat melakukan perhitungan yaitu dengan yang pertama rumusnya yaitu kan ini beberapa indikator yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan. Jadi kita hitung terlebih dahulu mengenai A per A tambah B, D per C tambah D, dan A tambah C per N. N ini merupakan total sampel, yaitu 1000. Jadi yang pertama, nah, N, A ini kan 400. Jadi dimasukkan A per A tambah B. A tambah B itu di sini. A tambah B itu adalah 450 yang ini. Oke. Ntar hasilnya 0,88889. Untuk yang D per C tambah D, yaitu D, nilai D itu 350 per C tambah D. C tambah D itu 550. Oke, hasilnya 0,63636. Untuk yang selanjutnya yaitu A tambah C per N. A tambah C itu yang mana? A tambah C yaitu 600. Ini per N. N-nya itu 1000. Oke, 0,6. Nah, jika sudah didapatkan, maka kita akan mudah melakukan perhitungan. Untuk RR-nya sendiri kan rumusnya A per A, A per A tambah B. Nah, jadi kita ambilnya ini per D per, oke, bentar, lihat salah guys. Oke, kita dapatkan 1,3968254. Lanjut untuk yang OR atau odds ratio. Odds ratio ini yang mana? A kali B per C kali D. A yang ini kali B kali itu. Bilang ya guys. A kali B. B itu yang mana? Yang ini. Per C kali D. C itu yang mana? C itu yang ini. Kali D. 190. Bentar. Ya, 35.000. AR rumusnya itu sebentar ya guys. Itu ini dengan
ini dikurangi I per ini. Ya, sama dengan enter. Hasilnya 0,2525 untuk AF-nya AR kan yang ini. AR per A tambah A per A tambah B. Ini terus dikali, ingat kali itu bintang, kali 100. Oke, dikali 100 ya guys. Enter. Hasilnya 28.040.9091. Oke, lanjut lagi ke PAR. PAR itu D per C tambah D yang ini. Oh, sorry. Ini. Terus per A. Nah, ini. Salah guys. Oke. Terus untuk untuk PAF-nya itu ini terus per A tambah C. A tambah C per N. Nah, ini kan. Oke. Oke deh, sudah dapat hasilnya. Nah, ini kan untuk tabel, sorry guys, sebenarnya tabel X1 ya. X1. Aduh. Nah, untuk tabel X2-nya, waduh teman-teman, kayaknya yang bagian UR ini tadi salah ya. Jadi kita ulang lagi. Untuk OR-nya kan A kali B, A-nya itu yang ini, kali 3 bintang ya guys. Kali B, B-nya itu yang mana? Yang ini. Per C kali D. C-nya itu yang mana? Yang ini. Kali D. Itu yang ini. Oh, sorry. Tinggalan punya ya guys. Ternyata di sini. Nah, hasilnya 0,2857. Nah, kan sudah diketahui semua hasilnya. Jadi, untuk cara bacanya yaitu OR ini atau odds ratio, jadi cara bacanya yaitu kejadian kucing kettle atau anak kucing sebanyak 0,28 kali lebih beresiko ya guys, dibandingkan pada kucing yang telah dewasa atau cat. Nah, untuk cara baca AR sendiri atau atribut rate, jadi sebanyak 25,25% dari 1.000 kasus feline calicivirus dari kelompok kucing kettle diatribusikan pada faktor kucing cat. Nah, untuk AF-nya atau attribute fraction,
cara bacanya yaitu sebanyak 28,4% peningkatan kasus felin calicivirus pada kelompok kucing kettle diatribusikan pada kelompok kucing cat atau yang sudah dewasa. Nah, untuk PAR-nya yaitu penurunan sebanyak 1,06 sekian pada kasus felin calicivirus pada populasi kucing kettle harus diatribusikan ke kucing yang telah dewasa. Jadi turunnya 1,0 ini 1,006 sekian apabila kucing telah beranjak dewasa. Nah, untuk PF-nya, cara bacanya yaitu besarnya presentasi felin calicivirus pada populasi kucing yang diatribusikan pada faktor kucing dewasa sebanyak 17,67%. Oke, selanjutnya untuk mengetahui atau mencari tahu apakah kucing kettle atau yang masih kecil dengan kucing yang sudah dewasa ini dia berpengaruh tidak sih terhadap felin calicivirus, yaitu dengan melihat X2-nya. Tadi kan X1-nya yang sudah dihitung, jadi sekarang kita akan melihat X2-nya. Nah, jadi rumusnya yaitu ini. X pangkat 2 sama dengan sigma O dikurang E pangkat 2 per E. Nah, apa itu O? O itu merupakan observed. Sedangkan E yaitu expected. O-nya ini berdasarkan kasus, dengan expect ini berdasarkan pada kalau expect itu yang kita harapkan ya guys. Jadi kita masukkan saja nilai A itu berapa? 400, B-nya 50, C 200, dan D itu 350. Nah, untuk E-nya. Nah, E ini dia ada rumusnya ya guys. Jadi untuk rumus E yang pertama, EA. Jadi rumus EA itu A tambah C, tambah C ini dikali dengan A tambah B. A tambah B itu per 1000 atau total sampel. Oke. Bentar. Nah, karena rumusnya sama, kita tarik aja ya guys. Oh, no. Kan itu. Nah, kalau untuk yang ini, untuk EB itu B tambah D. B tambah D itu yang mana? Yang 400 dikali dengan A tambah B. A tambah B itu yang ini. A tambah B dibagi dengan 1000. Nah, lanjut ya guys, untuk yang EC. EC ini rumusnya A tambah C ini
dikali C tambah D. C tambah D itu yang ini. Per 1000. Oke. Untuk yang ED, B tambah D, B tambah D. Ini dikali dengan C tambah D. C tambah D itu yang ini dibagi 1000. Oke, selanjutnya itu yaitu O dikurang E. O dikurang E. Oh, itu yang ini kurang E. Oke, karena sudah otomatis langsung ada ya guys, karena rumusnya sama. Lanjut ke kurang E pangkat 2 pangkat 2 sorry O kurang E pangkat 2. Jadi ini kali ini lagi sama dengan terus untuk yang ini kan 2 per E enter. Nah, kalau untuk yang ini kita pakai formulasi terus. Salah ya guys. Jadi ini kita tarik ke bawah untuk menotal. Untuk totalnya terus kita pakai auto sum no. Nah, untuk totalnya kita tarik terus formulas ya formulas auto sum. Oke, hasilnya ini. Nah, apa hubungannya dengan tabel X1? Jadi, karena total dari tabel X2 lebih besar dibandingkan dengan total tabel X1, maka ada asosiasi antara faktor kucing dewasa dengan kucing yang masih kecil terhadap penyakit Pelin calcivirus. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.